Blazor itu gimana kita membuat front-end atau codingan HTML dan lain di satu file yang sama. Nah, kalau yang reusable itu gini, contohnya di situ, bentar ya. Gambarnya ada di sini. Ini ada. Bukan ini. Saya gambar aja deh ya. Saya share dulu. Nah, yang dimaksud reusable component Blazor. Nah, reusable component Blazor itu artinya gini. Kita membuat sebuah komponen Blazor. Misalnya itu ini ada komponen Blazor itu form. Ini ada inputnya apa, ini ada pilihannya apa di sini. Misalnya sebuah form kan. Nah, di bagian reusable component itu kita membuat sebuah kelas library di Donald Blazor itu untuk si formnya aja. Nah, ini anggaplah sebuah kelas. Nah, tulisannya jelek, sorry. Nah, lalu ini disimpan jadi sebuah kelas library. Nah, lalu kita membuat sebuah aplikasi atau Blazor lain misalnya. Blazor lain. Ini ada daftarnya satu aplikasi pizza misalnya. Jadi saat mau di sini ada tambah pizza. Nah, kita dapat ini apps. Nah, ini dapat kelas di saat ini mau nekan tambah kelas library si Blazor ini dapat digunakan di sini. Jadi tinggal di import aja package-nya. Nah, itu. Jadi setelah diimport si kelas ini nanti dia akan bisa dipergunakan nanti saat ditekan di tombol tambah, misal tambah pizza, formnya itu akan muncul nanti di sini dia mau form itu. Nah, jadi kita nggak perlu lagi di aplikasi ini untuk membuat form lagi karena formnya udah ada di library, jadi tinggal dipakai isiannya dan lain semua. Itu yang reusable komponen. Nah, kemarin agak ribet soalnya jelasinnya. Nah, itu ya. Agak ribet. Agak beribet soalnya penjelasannya ini ada konsepnya dan nah, ini canvas modal dialog ini dipakai itu sebuah kelas library gitu. Jadi tinggal dipakai aja.
Jadi kalau buat aplikasi lain atau halaman lain nanti tinggal dipanggil aja si kelasnya ini. Tuh. Sepi amat ya Bang. Ini pada semua baru pulang kerja atau lagi kerja atau lagi yang udah alumni pasti lagi kuliah. Ada yang kuliah malam mungkin ya. Gimana mungkin sibuk. Soalnya malam ini pertemuan sinkron terakhir sih untuk materinya. Kita tunggu lagi berapa menit ya untuk nunggu yang lain. Ini Bapak share di pertemuan terakhir malam ini. Kita pelajarin apa? Oke, silakan teman-teman bisa on kamera. Bentar ya, kita tunggu lagi berapa menit. Kita kembali. Lagi 19:15 kita mulai aja ya sambil nunggu. Yang lain kayaknya lagi berhalangan hadir. Sambil nunggu saya siapin ini ya dulu. Oke, nampaknya tidak ada yang lagi. Saya mulai aja ya. Suaranya menghilang. Malam ini di pertemuan sinkron terakhir itu kita mempelajari tentang bangun layanan dan
Kita akan membangun layanan aplikasi web dengan ASP.NET Core dan minimal API. Nah, pada pertemuan di minggu-minggu awal ya, itu kemarin kalau nggak salah di minggu ketiga kita udah belajar tentang membuat web API. Nah, minggu ketiga itu ada di pertemuan ketiga itu membuat web API ya. Nah, di sini ada yang namanya minimal API. Pas di ASP.NET apa sih minimal API itu nanti kita pelajari di sini. Nah, agendanya itu untuk malam ini itu membangun web API dengan minimal API, menghubungkan web API-nya ke database dan membangun aplikasi full stack, yaitu menggunakan React dan minimal API yang dibuat. Nah, membangun web dengan minimal API. Oke, saya share screen dulu sampai sini. Nah, batu minimal API. Gimana sih membuat aplikasi minimal API? Dan gimana menerapkan fungsi .NET Core yang 6 pada minimal API itu. Ini sebentar. Share window aja. Share screen-nya saya. Oke. Saya copy dulu. Materi tentang minimal API itu dapat diakses di Microsoft Learn ini atau di Mari Belajar ada. Nah, gimana apa sih itu? Pertama kan apa itu minimal API? Nah, API itu kan sebuah aplikasi yang bekerja sebagai pengolahan data gitu kan. Tanpa kita perlu memikirkan tentang layouting, HTML, CSS, JavaScript, dan lain. Di mana API itu kan berfungsi sebagai pengolahan data dari database atau CRUD. Semua data ke database, baik itu get dan lain-lain atau otorisasi. Nah, di sini lanjut apa yang dimaksud minimal API atau API minimal. Nah, dalam mengembangkan web API ya, nanti itu menggunakan biasanya yang kemarin itu kan kita di pertemuan di pertemuan 3 gitu ya, di materi ketiga itu menggunakan controller. Nah, contohnya yang kemarin. Nah, ini yang di pertemuan 3. Ini namanya web API. Jadi di aplikasi ini atau di web ini itu dia menggunakan sebuah controller ya. Controller model ini banyak ada strukturnya. Jadinya semua aktivitas diatur di controller ya. Untuk root-nya atau URL-nya itu menggunakan controller. Semua ini tinggal API controller, semua controller untuk get, post, put. Ini menggunakan
controller. Ini yang namanya web API. Web API dengan menggunakan controller. Itu menggunakan controller untuk mempresentasikan kerja HTTP. Oke. Nah, apa bedanya dengan minimal API? Nah, itu ada perbedaannya ini. Ini kan menggunakan kalau controller yang web API biasa itu menggunakan streamline programming. Nah, kalau yang minimal API itu dia menghubungkan pengontrol menggunakan metode add controller gitu kan. Nah, ini di sini dapat menghubungkan Swagger untuk menyediakan dukungan Open API. Minimal API tidak memiliki kebesaran routing secara langsung meskipun Anda menambahkan soal diinginkan. Perutaan atau routing berbeda dia dari si web API. Di sini ini ada perbandingan routing di web API dengan di minimal API ya. Nah, kalau di minimal API itu dia ada penambahan rootnya langsung ke instansi app-nya. Jadi tinggal seperti ini aja, tinggal app. Ini kalau dengan controller itu seperti ini kan jadinya HTTP GET di sebuah controllernya, action resource baru sih fungsinya. Kalau minimal API itu tinggal app titik itu pakai gini map ya, map get, langsung tinggal buatin linknya apa namanya, baru masuk ke fungsinya nanti. Untuk post juga sama, cuma map post, map put dan map delete. Nah, ini lebih mudah di minimal API. Nah, untuk membuat sebuah minimal API di ASP.NET ya, .NET 6 diinstal dengan command seperti ini. .NET new web min o nanti nama projectnya, min f ini untuk dipaksa ke versi .NET versi 6. Itu. Nah, nanti struktur folder atau struktur berkas yang dibuat nanti template-nya itu ada seperti ini. Ada bin, folder bin, objek, upsetting development.json, upsetting JSON, ini pizza store JSProt dan program.js. Oke. Ini ada contoh buat ini juga. Struktur nanti dari minimal API. Nah, ini tapi ini udah berjalan. Nah, di pizza store.jsport itu nanti terlihat versi ini terlihat nanti framework targetnya ke .NET 6.0. Tidak memahami kode di minimal API. Nah, kode API itu ada contoh dasar seperti ini kalau dijalanin. Yaitu ada variable builder, sama file builder, web application, create builder, kurang argumennya. Ini di program.js. Program.js itu nanti yang akan pertama kali jalanin. Jadi ini kan jalani. Nah, si variable app ini akan berisi build dari si web application. Jadi builder.build ini builder-buildnya dibangun, makanya jadi bisa si app untuk perintah selanjutnya itu atau routingnya tinggal dipanggil aja variabel app nih app titik map get ini indeksnya yang hello world.
lalu app.run. Nah, si minimal API ini lebih simpel dan lebih cepat untuk membangun sebuah web API ya, yang simpel, cepat dan gampang. Ini ada penjelasannya, ada catatan. Nah, kalau untuk import sama seperti .NET lain itu, kita mengambil library lain itu bisa menggunakan using-nya. Using. Nah, ini ada komponen dua baris komponen penyusun si minimal API di program .cs-nya. Nah, ini. Nah, kemudian seperti service lainnya terdapat fitur dan lain-lain itu dengan fungsi sintas seperti ini kalau mau menambahkan service lainnya. Misal dia menambahkan sebuah course ya, jadi si builder di .service menambahkan service add course itu. Nah, dalam property service itu Mohon maaf Pak, mute kayaknya Kak itu. udah tadi ya termute ya. Sorry. Aduh, saya capek saya jelasin. Ketekan kayak di sini, oke. Dari berapa menit yang tadi ya? Saya ulangin ya. Dari sini ya. Oke. Dari yang course Pak, tapi ininya tadi. Yang mana? Yang course. Oke, waduh ketekan ya, sorry. Yang course ini ya. Ya, Oke. buat tambahin Nah, service gitu. oke, nanti tinggal kalau nambahin service kan udah ada namanya variable builder. Tinggal dipakai. Nanti di minimal API ini tinggal dipanggil builder sama variabelnya, manggil kelasnya dia service dot nanti apa misalnya add course. CORS ini adalah cross origin service gitu ya. Nah, nanti ada sendi ya. Nanti berikutnya. Nah, untuk perutaannya itu nanti di bawah yang contoh ini di bawah app builder build itu dan tambahkan di bawah ini dulu. Pertama kita build dulu buildernya ke dalam variable app. Baru kalau mau nambahkan service itu taruh di atasnya itu ini nama service. Baru di bawahnya nanti kita dapat membuat sebuah routing dengan app titik untuk get kali get indexnya itu map get nanti di hello world itu. Nah, nanti ini untuk mendapatkan yang tadi saya bilang itu course-nya itu bisa gunakan di app.use course unique string dan lain-lain. Dipasik untuk yang terakhir app.run. Ini jangan sampai dihapus kalau nggak itu nggak si aplikasinya nggak jalan. Nah, di sini pada sebelumnya pertemuan ketiga itu kita ada namanya kemarin kan untuk ngecek apakah web API itu perutaannya apa aja, hasilnya apa aja itu kan pakai si command line ya untuk melakukan dokumentasinya. Kalau di sini ada namanya Swagger. Sini dia dapat mendokumentasikan sesuatu yang dilakukan atau ingin di API-nya. Nih, Swagger mendapatkan spesifikasi Open API. Format ini menjelaskan root tetapi juga data yang mereka terima dan produksi. Oke, kalau dalam dalam membuat web API itu kan perlu kita melakukan pengecekannya apakah rootnya udah benar, data di input dan outputnya sudah benar, kodenya udah benar. Kan kemarin kita saya belajar tentang pertemuan ya tentang kode HTTP 200. Ingat nggak HTTP 200 itu artinya berhasil dikirim, sukses, 404 itu not found, 500 itu internal server error, berarti ada masalah di
servernya. Oke, kayak gitu. Untuk untuk kita mengetahui apakah resultnya benar atau tidak, itu kita dapat menggunakan ini. Kita menginstal package ya, si Swagger. Di .NET itu ini komennya. Jadi bisa ditambahkan .NET add package bucket.ASP.NET Core. Jadi ini ke versinya boleh pakai versi terbaru atau mau kalau paksa versi terlama diketik aja. Oke. Jadi tinggal ditambahkan Sweddoc. Nah, using Microsoft OpenAPI model. Nah, ini sih tadi habis kita menambahkan builder, kita menambahkan service, ini menambahkan service si Swagger-nya, add Swagger again. Lalu ini dia. New OpenAPI info dan lain-lain. Oke, nah interface si Swagger itu seperti ini. Nah, lebih enak. Jadi kita mau ngecek apa namanya? Perutaan di API kita. Jadi kelihatan nih. Root-nya itu ada get index sama get to do. Contohnya. Kenapa? Lanjut. Ini coba sekalian ya. Coba direkam teman-teman nih latihan buat gimana sih membuat minimal API. Pastikan terinstall .NET versi 6 ya. Nah, untuk buatnya coba contohnya buat baru. Folder. Oke. Sorry, ini ada folder. Dicoba Bapak buat nih. Tadi komennya untuk membuat sebuah minimal API itu .NET New Web, nama project, nama project, -f versinya. Coba nama Pizza Store versi .NET 6. Oke, dari buat ke open folder ini. Pizza Store. Nah, si minimal API udah dibuatkan, sudah frameworknya. Ini ada, ini segini aja sih minimal API-nya. Dia lebih ringan. Nah, untuk melakukan perutaannya itu ditambahkan lagi. Nah, perutaannya seperti ini. Coba kalau di running. Runningnya sama kalau .NET semua. .NET run. Running dulu. Nah, ini udah jalan si API-nya. Hello World. Itu. Nah, gimana sekarang menambahkan si Swagger-nya? Itu udah dapat. Dimatikan dulu. .NET Add Package. Untuk menambahkan package, kalau di Visual Studio kan nanti di Notepad Manager bisa. Dari Swagger, kalau dilewat Visual Studio Code, itu pakai Add Package ya. Nah, ini udah ada Swagger-nya. Tapi kalau kita ngecek apakah Swagger-nya sudah terinstall atau belum, itu dapat dicek di nama project-nya disaster.csprocs ya. Terlihat di sini. Nah, oh ini udah. Kalau udah muncul di sini berarti si package-nya sudah terinstall ya. Nah, gimana sih sekarang mengkonfigurasikan, memproyeksikan project yang dibuat dengan menggunakan Swagger. Sama seperti yang tadi itu, menambahkan using to import using Microsoft OpenAPI.model. Itu di
Kalau minimal API ya, kita nggak perlu buat controller atau apa, semua langsung di program.cs. Nah, di sini program.cs, taruh semua di atas. Nah, sing model, abu-abu karena belum ikut. Nah, di bagian buildernya tadi, kita tambahkan service-nya. Sebelum up build, itu tambahkan service-nya dulu. Oke, itu. Lalu setelah up di buildernya di build, baru tambahkan ini, app use triggers. Ini sebagai routingnya si triggersnya. Oke. Coba dijalankan. .NET.run, .NET/run. Nah, ini di reload. Oke, muncul. Coba kita cari ini. Flash trigger. Oke, nah ini udah jadi si triggersnya. Nah, di sini dia dapat mendokumentasikan apa yang kita buat. Tadi kan baru adanya get. Get ini di sini bagusnya triggers ini. Kalau kalian tahu Postman itu kan mirip-mirip itu Postman untuk ngetes API ya. Nah, kalau triggers ini kita tahu ada parameter respon kodenya apa. Ini dapat dicoba dengan tekan tombol tryout. Execute. Nah, dia akan menampilkan, nah ini dia responnya. Hello world. Oke, setuju dengan kode 200. Jadi kalau error dari sini. Bagusnya sih triggersnya. Oke. Nah, selanjutnya itu mempelajari cara menambahkan routing dan menggunakan perintah lanjutan lainnya. Sebelumnya tadi saya bilang juga kan itu di HTTP itu untuk URL itu ada beberapa kata kerja, itu ada get, post, put, dan hapus tuh atau delete ya. Delete ini deskripsinya, get untuk menampilkan data, post untuk mengirimkan data baru, menginput data, put mengupdate data ya dari yang sudah ada, dan di delete menghapusnya. Nah, ini kata kerja HTTP pada minimal API. Kayak misalkan kita membuat get HTTP localhost berapa produk. Nah, server akan mengirim permintaannya ke HTTP digunakan ke produk kan controller produk itu yang sebelumnya. Nah, kalau di minimal API langsung dia tinggal buat di program JS-nya app.netget produk itu nanti tinggal isiin datanya. Sorry. Oke. Get mengambil sumber daya. Routingnya seperti ini ya. Kalau mengambil datanya itu ini kan keseluruhan data ya. Kalau mengambil detail dari satu produk aja, ini kan produksinya banyak. Kalau satu produk itu ada ID-nya. Nah, itu gimana sih routingnya atau membuat URL di minimal API itu ada app.netget, itu pakai kurung ya, kurung ID. Nanti tinggal di inisialisasi aja ID-nya itu apa, integer. Nah, ini tampilkan data single of default produk ID. Nah, ini langsung dari database-nya, ambil sesuai dengan ID-nya. Itu untuk get. Gimana kalau post? Tinggal ini dia, map post produk. Jadi ada produk, modelnya produk. Dan nah,
untuk ngepostnya itu data yang dikirim itu berupa JSON ya. Jadi saat post itu ada name dan deskripsinya. Oke. Oke, lanjut. Satu ada put untuk perbaruinya. Itu mirip dengan post. Tapi gunakan di minimal API itu add map put ya. Ya, untuk delete, map delete sama kayak get tadi yang ada ID. Kalau map delete produk isi ID-nya. Nah, tinggal ini langsung dimasukkan fungsi untuk hapus dari database. Oke. Mengalihkan respon. Nah, ini ada yang tadi map get lain. Oke. Selanjutnya adalah dia menambahkan routing. Sama. Nah, ini pertama di sini membuat data dulu ya, data dummy. Menambahkan data biar bisa ditampilkan ya. Gue buat dulu pertama file bernama db.cs. Itu taruh di routingnya. Routing di sini. File db.cs. Taruh. Oke. Ini sebagai database lokalnya. Untuk cara menyambungkan datanya ke router itu pertama kan tentukan namespace layanan, itu menggunakan using atau routernya gunakan pada root. Nah, yang tadi saya bilang itu cuma routernya itu ada di program UCS. Ini tinggal digunakan. Salah. Tinggal using. Objeknya bisa store. Bisa store. Nah, bisa store.db. Ini. Nah, ini ada error db. Ini. Nah, ini ada routingnya. Sama routing yang bisa dicoba di sini. Yang hello world. Error. Ya, salah. Bentar, ini ada error. Kenapa saya nggak mau kebaca? Maaf Pak, Ya, mungkin boleh oke. dilanjutin aja Pak. Kemarin juga saya pernah nyobain ngikutin gitu. Si Visual Studio Code-nya ke detect-nya error, tapi waktu dijalanin tetap jalan. Nah itu nggak tahu kenapanya. Nggak tahu dari Visual Studio Code-nya, nggak tahu dari mananya. Kayaknya sih gini deh, kan ekstensi si SAF-nya deh. Error tadi Bapak jalanin mau. Kan ada udah project udah jalan mau, ini nggak mau. Ini ada jalanin ya. Ada Bisa mungkin. file. Ini saya buka yang tadi saya buat, yang udah saya buat full ya. Itu mau dia. Gitu, jalan yang tadi yang merah-merah juga pasti tetap jalan sih Pak. Kemarin waktu saya coba juga. Nah, ini jalan. Jadi Kecil kan. agak membingungkan jadinya. Sebenarnya sih, nah ini jalan ya. Itu udah semuanya mungkin ya. Ya ini saya coba udah jalan sebelumnya. Yang harus seperti itu ya.
Lanjut aja ya. Nah, nanti di trigger ini nanti muncul router yang udah dibuat get, post, dan lain-lain. Di contoh ini ya, ada get, delete, put, post, termasuk dengan URL-nya itu. Next. Ini bisa diisi. Oke. Ini bisa dijawab nanti. Ya, apa yang bukan merupakan perbedaan API berurusan ini? Yang bisa jawab. Ayo. Nomor 1. Apa yang bisa jawab? Apa yang bukan merupakan terjadi pembeda antara API web berbasis controller dan minimal API? Pak ya, saya Bapak. Word dulu. Nah, cara yang benar untuk buat minimal API itu apa? Nah, biar ingat ya. Untuk .NET command-nya itu untuk buat minimal API itu pakai ini. .NET new web. Cara benar untuk menyiapkan routing atau root dalam API minimal adalah itu pakai map get. Bentar ya, oh ini salah. Ini jawabannya benar, yang bukan itu yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut itu menghubungkan web API ke database. Oke. Oh, mantap. Makasih Haris. Jawabannya sih. Oke, salah. Baru terbaca. Nah, seperti pada biasa ya umumnya. Ini ada materi yang bahas itu menggunakan EF itu Entity Framework Core pada aplikasi minimal API, menyiapkan data pada database data store ya dalam memory core. Ini, pada ini kita mempelajari gimana untuk testing aja itu dapat melakukan store database, ada RAM ya dalam komputer. Namanya data store, lalu menyimpan data pada SQLite database. Oke. Nah, ini pengantar. Nah, pada .NET itu untungnya dapat mengintegrasikan semuanya ya aplikasi .NET itu dengan database itu lalu menggunakan Entity Framework atau EF Core. Ini apa yang dimaksud dengan Entity Framework Core itu kan? Entity Framework Core adalah teknologi akses data yang ringan dan dapat diperluas sumber open source dan lintas platform untuk aplikasi .NET. Nah, itu si keunggulannya Entity Framework Core. Dia sebagai pemeta hubungan objek yang memungkinkan pengembangan .NET bekerja dengan database menggunakan objek di .NET, menghilangkan kebutuhan akan sebagian besar kode akses yang biasanya perlu ditulis. Oke, Entity Framework Core itu mendukung sejumlah besar database populer, SQLite, SQL, Postgre, Oracle, semua pilihan Microsoft sendiri, Microsoft SQL Server. Nah, jadi Entity Framework Core itu sangat berguna pada aplikasi .NET sehingga dalam memetakan objek dari database itu lebih mudah ke codingannya. Oke, nah jadi dengan Entity Framework Core itu akses dilakukan menggunakan model. Terus sudah ada pelajarin sebelumnya tentang MVC. Kemarin minimal web API yang nggak minimal itu pakai model. Jadi ada identitas dan objek konteksnya. Nah, ini tidak ada berubah sih dari Entity Framework Core untuk struktur codingnya itu di model, nanti nama
sama modelnya, kelasnya. Jadi ada fill dalam datanya. Itu. Menggunakan CRUD-nya. Ada query data, tinggal DB, pizza, tulis async, itu query semua datanya. Menyimpan data, tinggal ini async, ini menghapus. Untuk menghapus data di entity framework core ini pakai ini. Pertama define dulu ID-nya. Kalau tidak kosong, dihapus. Kalau kosong, nanti di handle aja errornya apa. Dipakai remove ya. Untuk update data, sama juga di update new pizza 6 definition. Ini update. Ini untuk update data. Oke, ini lanjut. Kita karena menambahkan entity framework core ke minimal API. Nah, ini project ini udah tadi dibuatkan itu .NET Pizza yang tadi. Si minimal API itu .NET New Web. Nah, untuk swag bucketnya sudah. Oke. Selanjutnya itu kita buat file modelnya. Pizza.js. Ya. Jadi buat tinggal stick ini aja nanti di minimalnya. Error sini. Buat nanti pizza.js itu sebagai modelnya. Ini sebagai data. Namespace itu penamaan. Oke. Nah, ini kan udah dibuat sebuah model. Kelas pizza sebelumnya adalah JS dalam mewakili pizza. Nah, gimana ini entity framework akan memetakan model ini ke tabel database itu. Nah, setelah kita membuat sebuah modelnya, pada program.js itu lakukan penambahan ini. Tambahkan kode yang disoroti ini yang tadi untuk nanti menampilkan si swaggernya ya. Oke, lanjut menambahkan entity framework ke projectnya. Itu menggunakan ini sama seperti tadi untuk menambahkan swagger dengan add package nama package-nya. Nah, di sini di framework core ada titik in memory. Jadinya itu untuk entity framework core yang menyimpan data di memori RAM. Lihat package saja. Oke. Ya, jika errornya bisa hilang. Oke, kurang lebih seperti itu. Dicoba. Bapak jelasin yang ini aja project udah tadi Bapak coba jalan. Oh, ini pizza. Oke, jadi kalau sudah terinstall entity framework core-nya, pastikan ini tambahkan using-nya ke dalam program.js. Jadi di routingnya juga harus ditambahkan di sini akan using entity framework core sehingga nanti bisa terhubung dari model ke gininya ke programnya. Lalu pada modelnya juga ditambahkan di framework core. Kalau itu modelnya terbaca si DB konteksnya ini. Tuh, nah jadi kita menambahkan DB konteksnya. Oke. Nah ini ada menambahkan ini yang tadi
kita namakan builder service si apa namanya NTV Probe Core yang in memory ya. Jadi kalau menambahkan ke database dipakai di bagian builder add service add db context, nama db-nya itu option in memory database item. Gitu. Lanjut ya. Mengalihkan daftar item. Nah, jadi saat nanti ini kan udah kita tambah ke add item ya. Jadi tinggal add get pizzas untuk manggilnya ya. Mengambil data pizza yang ada di database nanti. Dipakai ini pizza db wait si database data modelnya to list. Jadi ke dalam sebuah list sih. Tinggal dijalankan. Kalau membuat baru itu pakai post tadi namanya post. Ini kodenya seperti ini. Kita panggil dulu si modelnya, si kelas-kelasnya, baru add sync untuk menambahkan datanya. Tinggal di save. Ini untuk menguji API-nya nanti di Swagger-nya bisa dicoba. Bapak-bapak jalankan yang udah jalan ya di Swagger-nya. Jadi apa namanya? Swagger. Nah ini yang di Swagger-nya. Nah ini udah routingnya udah lengkap Indo Pizza. Kalau misalnya post data, itu bisa dicoba di Swagger-nya. Tinggal yang post. Nah, tinggal di try out. Tinggal ditambahkan name-nya apa. Deskripsinya apa. Oke, dan di execute. Nah, jadi akan masuk datanya. Itu. Nah, untuk get satu item, itu pakai map get pizza tadi kurung ID-nya. Jadi find object db-nya dan find ID-nya. Jadi misalnya ini 4. Nah, di Swagger ini karena udah dibuat di routingnya, kita pakai get yang ada ID. Try ID-nya berapa dari 4, execute. Nah, resource-nya ini request body. Tadi dapat. Dan enaknya pakai Swagger, jadi bisa di testingnya. Untuk update juga, untuk menggunakan put. Bersama di sini bisa dipakai. Ini ada put dan tidak ada delay. Put nanti perlu parameternya ID. Nah, put itu perlu parameternya ID dan nanti diedit. Kalau delete. Nah, ini untuk delete itu pakai map delete. Dan ID pertama define dulu is no return not found. Nah, yang delete layout ID 55 execute kalau ada. Dia akan ini part not found ya. Itu makan sini dari itu result not found. Kalau ada langsung dihapus dari si DB. Oke. Nah, tadi kan itu menggunakan data yang disimpan di memori ya. Jadi kalau di reload aplikasinya itu datanya hilang lagi. Karena dia cuma disimpan sementara di RAM.
Nah, kita di sini karena sih menggunakan database SQLite ya, kan Entity Framework Core. Itu boleh pakai yang lain. Sini contohnya menggunakan SQLite yang lebih mudah. Nah, ini langkah-langkahnya. Oke. Kita siapkan menggunakan SQLite. Pertama siapkan dulu. Nah, ini perlu diinstal nanti. Entity Framework Core SQLite. Nanti diinstal. Lalu juga diinstal yang ini. Si desainernya. .NET tool install global.net. Baru install paket Entity Framework Core Design. Nanti kalau udah terinstall dia akan ada ini dia. Dia akan muncul paket reference Entity Framework Core SQLite sama ini. Paket reference si Entity Framework Core Design. Nanti dia akan membuat skema sendiri untuk ke database-nya. Nah, tadi kan memori. Nah, untuk membuat koneksi ke database yang dibuat. Atau setiap project di running, kalau nggak ada database-nya itu pada di bawah bagian builder ini, aplikasi Create Builder itu pakai ini. Var connection string, builder configuration, connection string, pizza, nama gininya. Connection-nya, data source-nya sih pizza DB. Contohnya, ini dia. Jadi membuat koneksi ke pizza.db dia. Kalau nggak ada, nanti dia akan dibuatkan otomatis. Nama connection string-nya pizza. Oke. Nah, setelah selesai menambahkan connection string itu, selanjutnya melakukan inisial migrasi. Otomatis itu dengan menggunakan komennya .NET EF migration add initial create ya. Setelah selesai baru .NET EF database update. Nah, ini nanti biar nanti dia membuat sebuah migration. Ini dia folder migrationnya. Jadi si program otomatis membuat migrasinya sesuai dengan objek yang dibuat. Nanti ada di kita stop ID name description. Itu lanjut uji pengetahuan. Manakah ada perencanaan berikut yang benar nanti framework code? Ya. Ada yang minta yuk jawab dah nih, Bapak udah buka chat juga ya, sekalian nggak kelewatan. Bentar. Mana yang benar pernyataan nanti framework code ya? A, B, C atau D, ayo. Nggak ada yang jawab deh. Nih ya Pak jawab dah nih ya. Akan ada yang menjelaskan nanti framework code. Ayo yang nomor 2 apa? Nomor 2 B. B. Oke. Nomor 3. Maka mana yang digunakan untuk membuat SQLite? Database SQLite. Tadi komennya apa? Ayo. A. A ya?
Oke, kita cek. Oke, mantap. Lanjut. Oke, selesai. Kita next. Nah, ini full stack udah lanjutnya. Jadi kalau ini contoh yang tadi ya udah ada SQLite ya, kalau udah di running, jadi seperti ini, udah lengkap semua pizzanya, update, delete, dan apa. Jadi kalau misalnya ini, di sini bisa kok dicoba, ini tinggal pizzas. Nah, dia akan ambil datanya. Ini ya, ini tadi yang dari beberapa data yang dari dibuat. Itu langsung pakai si Swaggersnya untuk pengujiannya. Tuh. Oke. Terus, nah lanjut ya. Gimana membangun aplikasi full stack dengan React dan minimal API? Itu materinya itu bahas tentang Node.js, langsung yarn, dan request dan respon pada HTTP. Oke. Bapak mau tanya nih, udah pada tahu dulu apa itu full stack ya? Full stack. Apa maksud dari full stack dan apa maksud dengan aplikasi full stack dan apa bedanya dengan aplikasi lainnya? Ayo, siapa yang tahu? Saya dijawab nih kalau mau kamu minta. Dapat mungkin ya Pak. Gimana? Gimana Raffi? Ya sependapat saya mungkin tentang full stack Ah, ya digabungin aja front end sama back end ya dalam satu folder atau di satu folder lebih tepatnya. oh, Bagian client side sama server side mungkin. oke. Hampir mirip. Nah, ini ada benar, ada kurang pasti sedikit. Kalau dari Aris sih katanya ini full stack berarti mengerjakan sisi front end dan back end-nya. Oke, hampir benar. Nah, benar. Jadi tadi kan kalau Raffi benar juga. Tapi kan itu jadi satu folder. Jadi anggapannya kan dibilang Raffi itu satu aplikasi jadinya. Itu bukan full stack Raffi. Itu jadi kayak monolith namanya. Jadi ya satu aplikasi. Ini saya gambar. Saya share ya. Share Windows saya. Oke. Ada namanya aplikasi. Ini aplikasi yang adalah sebuah web, gambar, dan lain teks. Nah, aplikasi ini kan tentu kalau ada bagian depannya, bagian front end, bagian sorry, ada bagian back end ya. Itu umumnya itu namanya monolith ya namanya. Jadi semuanya itu satu aplikasi, satu folder. Kayak ini satu folder namanya, satu aplikasi. Nah, sekarang itu ada namanya seperti kayak microservice dan lain-lain. Semua jadi aplikasi untuk front end-nya ini dipisah. Ini ada aplikasi isi tombol dan lain-lain. Ini FA-nya, FN front end. Nah, kalau back end-nya itu beda lagi dia. Back end-nya, anggap ini aplikasi ya.
Jadi si backend-nya itu cuma ada data aja, kayak data aja yang tadi. Backend cuma ngirim data ke front end, baru ditampilkan di front end. Nah ini ada jadinya aplikasi terpisah ini. Ini aplikasi 1, ini aplikasi 2. Tentu foldernya dia terpisah. Makanya tadi sebelumnya kita belajar tentang API, minimal API project. Nah itu sebagai backend-nya. Kalau front end-nya itu beda lagi dia. Jadi front end-nya bisa pakai, kemarin kita belajar dipakai Blazor, bisa pakai. Nah itu dua beda aplikasi. Dia dihubungkan di sini dia komunikasinya itu boleh di satu server, boleh di beda server terpisah. Dia berkomunikasi pakai HTTP, tulisannya jelek maaf ya. HTTP dan ada portnya nanti. Itu. Nah, itu ada nggak penjelasannya? Oke. Ini untuk materinya saya share di chat. Nah, kalau di pengantar ya, oke. Nah, kalau zaman sekarang, front end itu punya framework tersendiri. Ada menggunakan framework dari JavaScript, ada yang lain. Nah, yang umumnya yang terkenal itu ada, kayak kita pelajari sini ada namanya React.js. Itu framework untuk si front end-nya, ada React.js, ada Vue.js, ada Angular, ada Vanilla, dan lain-lain. Ya, oke. Nah, merancang front end untuk aplikasi. Ini ada kerangka SPA namanya, itu untuk kerangka front end ya, aplikasi SPA. Jadi sebuah halaman tunggal. Nah, ini dia apa aja sih si framework gitu ya, atau kerangka kerjanya itu yang beredar di luar sana itu adalah Angular. Ini udah bertahun-tahun dipakai, itu banyak menggunakan TypeScript namanya, ada bahasa programan yang mirip dengan C#. TypeScript ini buatan Microsoft juga. Itu ada React, namanya React juga. Habis itu ada Vue.js, ada Svelte. Oke. Ini ada beberapa contoh front end framework dengan bahasa codingannya beda-beda juga. Ini ada contohnya yang React ya. React berbasis komponen. Kalau dalam React itu komponennya seperti ini. Di sini kalau membuat front end itu kalian harus udah paham sih gimana pakai JavaScript. JavaScript yang mirip-mirip soalnya nanti. Untuk variabel, konstanta data itu pakai JavaScript soalnya. Jadi nanti komponen React itu tinggal import React from React ke ini. Nah, komponen ini menampilkan item dengan property, title, dan description. Seperti itu. Nah, untuk menggunakannya, kita pakai ini detail, item, title, dan description-nya. Nah,
Ini merancang aplikasi front end. Dia pertama membuat sumber daya, membaca sumber daya, memperoleh sumber daya. Oh, ini proses CRUD pada aplikasi front end ya. Ini ada oke. Ada latihan membuat si front end-nya ya. Oke, mana ada syaratnya ya? Oke. Sini syaratnya sudah terinstall .NET 6. Lancar versi menggunakan. Nah, di sini ada nama MPX. Jadi ada kodenya, komennya itu create area app, nama app-nya. Oke. Nggak apa. Ini ada bapak yang udah buat. Bisa. Nah, nanti setelah dibuat, dia tampilnya seperti ini. Ada node modul, public, src, dan ada package JSON dan lain-lain. Nah, ya, intinya di ini untuk membuat sebuah aplikasi front end dengan React Framework ya. Itu pastikan sini di komputer kalian sudah terinstall Yarn, namanya Yarn ya. Ini bisa dicek. Nah, install yang di Windows. Kalau belum terinstall bisa diinstal nanti. Misalnya via npm, nanti tinggal npm install global Yarn. Itu. Kalau sudah, maka dijalanin. Awalnya akan muncul seperti ini. Nah, ini halaman pertamanya. Jadi kalau mau editnya itu, ini ada keterangannya. Untuk mengedit ini itu ada di folder src /app.js. Di sini src app.js. Oke. Nah, ini untuk editnya, halaman utamanya. Oke. Nah, gimana selanjutnya membuat komponen yang mampu menangani daftar pizza ya. Ini kan halaman default dari si React-nya ya, front-end-nya. Sekarang lanjut, ini latihannya membuat halaman master dari si pizza. Jadi di folder src itu buat file bernama main.js. Tadi kan file sebelumnya itu karena kita menggunakan .NET itu berbasis Java, C#, jadi kan JS. Karena ini berbasis JavaScript, filenya itu ekstensinya JS. Di kodenya, Bapak saya udah buat, ini ada. Oke. Jadi ikutin keterangannya. Nah, sini ada komponen pizza. Nah, di sini karena belum ada database, ini file pizzanya itu di hardcode ya, di kodenya, di mainnya. Oke, yang di render adalah ini ada cons pizza. Kita si pizza ini. Jadi yang di render itu ada. Coba dah buat lagi. Yang ke render kan pizza. Coba sahabat. Nah, kalau udah selesai, sorry tadi ada gangguan. Lanjut aja ya. Nah, kalau udah dijalanin itu pakai yarn start. Nah, di sini ada contoh. Ini kan tampilannya baru standar ya, belum ada si CSS-nya.
Jadi atau untuk si nge-layouting atau formattingnya. Nah, bagaimana sih menambahkan CSS? Itu pakai si yang tadi, yang tinggal add style sheet komponen di sini. Nanti tinggal diketikkan komen ini. Tinggal style sheet komponen, tidak akan download. Habis itu setelah selesai di download, dikonfigurasi di packet.json. Ini contoh nih packet.json di dalam ini. Di sini ya. Oke. Ini soalnya nanti kan ada warning, jadi ini gunanya itu untuk menghidden warningnya nanti. Nah, ini ada menambahkan si CSS-nya di main.js. Pertama diimport dulu style it from styled component. Ini beberapa. Jadi untuk CSS itu biasa kan ada style apa nama gininya. Lanjut. Nah, di sini ada namanya start frame, styled div-nya ini berapa konfigurasi CSS ya. Di bagian atasnya ini udah ada sih apa di main.js. Nah, ini udah ada. Ini ikutin. Nah, kalau di sini di menampilkan data itu di bagian ini, di bagian frame, pizza frame. Klik. Nah, tadi kan kita udah buat main.js. Tapi kalau di running itu dia akan tetap jalanin si defaultnya app.js. Untuk merubah itu kita harus edit si src app.js-nya dengan kode berikut. Diedit ya. Di app.js. Nah, ini sekali Bapak komen. Nah, diedit ini. Import main from main.js. Jadi div class app yang jalanin itu si mainnya. Tuh, start aja. Start. Loading. Nanti tampilannya kayak gini. Oke. One pixel. Oh iya, punyanya bentar. Oh ya, punya Bapak ini udah terhubung ya. Sorry. Nanti kalau yang benar, nanti kalau udah tuh tampil kayak gini. Untuk mengedit itu langsung tinggal diklik aja namanya, diketik apa, dia akan tombol shift-nya muncul. Oke. Nah, itu tadi sih front end-nya udah ada. Ini yang punya Bapak itu karena udah terhubung dengan si back end dengan API. Karena nggak terhubung jadi ya no bisa. Tadi kan udah belajar membuat front end-nya. Sekarang gimana sih menyambungkan ke back end? Nah, ini ada contoh meniru API. Jadi kayak membuat server dummy gitu, menggunakan pustaka JSON server namanya, yang berisi data ini.
Ini kayak server bayangan gitu, apa server dummy. Jadi untuk membuat ini itu menggunakan Node.js ya. Jadi tinggal npm json server what's.db.json. Nah, ini cara kerjanya. Di saat dia di get itu dia akan berinteraksi dengan seolah-olah itu adalah API nyata gitu kan. Di sebuah simulasi API, isi front-end-nya bisa mengakses di datanya itu. Nah, bagaimana sih nanti akses di front-end-nya? Nah, di front-end aksesnya itu dengan kode ini dia si URL si backend-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada untuk mempersingkat itu, ini ada namanya proxy, sebuah alias untuk menyiapkan proxy untuk mengalias sebuah si servernya. Jadi kan untuk menaruh si proxy ini, jadi akses ke backend itu, si akses backend server itu ada nama proxy dengan alamatnya, itu taruh di package.json. Dan contohnya package.json itu nama proxy. Nah, tinggal taruh di sana. Oke, jadi bisa ada terkoneksi, dapat membuatnya. Lanjut. Ini lanjut. Gimana sih berbicara dengan API di real life ya atau aslinya. Nah, ini ada problemnya sih. Kalau API itu seperti tadi dia ditaruh di sebuah server yang sama. Nah, anggap ini ya kelihatan tidak ya. Di server yang sama ini anggap server yang sama itu nggak ada masalah sih. Jadi mudah digampang, URL-nya gampang. Nah, bagaimana kalau si API-nya ini si backend dan frontend-nya itu di server yang berbeda, kan agenda itu. Nah, itu kalau dijalanin itu akan mendapatkan error seperti ini. Access to ini link ke backend-nya from origin ini dari frontend-nya, dia akan keblok by close policy. Nah, sini apa close policy dulu. Nah, saat ujung depan belakang domain dengan portnya sama, dia tidak akan mengalami masalah course ini. Mengkonfigurasi hanya diperlukan jika ujung depan dan ujung belakang berada di tempat yang berbeda. Course itu apa sih? Course adalah cross origin policy, itu adalah sebuah protokol memungkinkan backend menerima permintaan dari domain selain yang saat ini. Jadi dengan domain yang berbeda. Ini adalah fitur keamanan gitu kan dari sebuah web. Nah, misal kalian memanggil sebuah permintaan dari backend dan dimulai dengan mengirim permintaan verified dengan menggunakan kata kerja option. Pada dasarnya, kalian yang memanggil kerja backend apa yang dilakukan pada sumber daya ujung belakang dapat menyetujui dan menolak permintaan pada titik yang dilalui permintaan dan post di get dan post. Nah, ini ada jalurnya. Client option can either post pizza on pizza server, you can do get on pizza. Nah, ini sih jadi si klien itu pengen menambahkan data pizza, tapi karena tidak disetujui post itu tidak diizinkan, dia cuma hanya dapat untuk get aja. Si kliennya akan mendapatkan akses ditolak itu. Nah, gimana sih mengkonfigurasi si course di server? Nah, konfigurasi adalah tanggung jawab si server. Nah, course dikonfigurasi bergantung pada runtime yang digunakan server. Kalau di
di Java atau di .NET itu konfigurasi si course ini kayak gini dia. Di read only, allow specification origin, allow ini, isi builder, tinggal add course-nya, add policy, name-nya ini, dia akan ini sih URL-nya. Dia akan menerima mengizinkan si frontend-nya mengakses semua seperti post, put, dan delete itu. Oke. Ini latihan membuat API-nya. Dengan server tiruan yang tadi sudah ada, yang untuk hardcode yang tadi di hardcode diubah sekarang ke dalam file db.json. Pada buat db.json versi datanya. Oke, udah isi. Nah, komponennya didefinisikan di main-nya, di main.js. Didefinisikan si pizzanya. Ini ada fetch data, pizza, response JSON, data state. Oke, jangan lupa ini mengubah importnya. Dari yang ini, import directnya diubah ke ini. Use state, use effect. Itu. Nah, ini untuk menjalankan si server backend bayangannya. Buatkan terminal terpisah. Oke. Jalankan. Udah jalan. Tadi Bapak udah jalankan backendnya, apa mau dia jalan tidak? Oke. Restart dulu. Ini masih error. Tidak ada. Oh, karena tadi port backendnya sudah Bapak ganti ya. Ini masih 5.000. Tinggal jalan ini biar udah start. Ini kalau mau simulasi ya. Menggunakan server backend dari simulasi. Ya, sih menggunakan API server yang beneran gitu kan. Itu dapat ini dapat di clone ya. Di sini git clone bisa di copy. Oke, ini ada. Kalau udah punya git, nanti tinggal di clone minimal API sini yang tadi kita pelajarin itu. Ini Bapak ada yang udah buat ya. Kita matiin dulu. Oh, oke. Nanti di clone seperti tadi, kalau dibuka dulu cd minimal API work with database, cd bisa start, jalankan SQLite-nya, .NET DF database update. Nah, untuk mengaktifkan si course-nya itu di directory Pizza Store program buka si peran.js, tambahkan kode ini. With origin, biru yang hijau ya, dan si builder. Ini ada nggak? Oh, ini udah. Jadi, semua permintaan post, anapit, dan lain-lain itu sudah diizinkan. Lalu di sini ada use
use course my ls origin. Oke. Nah, lalu ubah simpan semua perbedaan. Oke. Nah, ini kita jalanin di aplikasi server backend-nya ya. Nah, ini udah jalan dia. Di backend-nya kosong hello world. Lalu kita jalankan si front end-nya. Tinggal jalan. Terus jalan. Nah, ini udah jalan. Jadi kenapa perlu men-setting perizinan si course itu, karena ini portnya dia berbeda. Dia bukan satu, anggapannya satu server sama atau satu jalur yang sama. Oke, di sini. Jadi ini misalnya mau edit, save aja. Nih, itu. Oke, jadi si front end sudah terhubung ke back end-nya. Oke. Ini uji pengetahuan. Ayo bantu jawab. Apa yang bukan merupakan properti penting yang perlu dipertimbangkan saat memilih kerangka kerja SPA? 1A, B, atau C? Yang bisa jawab. Saya bantu Bapak jawab ayo. Apa yang pertama kita bisa? Ayo coba gini, Pangeran ayo jawab nomor 1 apa itu? Yang bukan merupakan properti Yang yang penting. nomor 1 C. C. Oke. Nomor 2, bagaimana Anda sebagai tim front end ya mengatasi proyek yang mengetahui bahwa si API di backend itu belum dibuat, yang perlu dipertimbangkan. Nah, jadi di sini kan, ayo apa jawabannya? A, B, atau C? Eh, 2B, Pak. 2B. Oke, Nur Faisan. Sampai 2 kita ada B. Yang ketiga, kebijakan course apa yang harus saya miliki jika saya menginginkan untuk mengizinkan, ini ada contoh Yang B, http://example.com Pak. saja. Yang Yang B. B. Iya. Oke. Kita periksa. Oke, benar. Nah, di sini seperti ini ya. Yang masalah, misalnya kalian ada kerja di bagian front end developer, ada di bagian back end developer. Nah, saya menangani satu project besar. Nah, pasti sering kejadian di mana front end-nya lebih cepat selesai dibandingkan back end. Jadi situ pentingnya perlu menirukan respon nih. Kita buat kayak menirukan respon yang dikerjakan si back end. Jadi kayak kita buat dummy respon gitu untuk mempermudah si front end-nya bekerja sambil menunggu yang asli selesai di back end. Nanti kalau udah selesai tinggal diubah. Itu. Oke. Apakah habis ini? Oh, selesai.
Sekian, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Ini Putra Aris Sanjaya. Ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Kan hari ini kita sudah belajar tentang gimana sih membangun minimal API dan kita dapat membuat sebuah aplikasi full stack gitu kan. React dan minimal API. Yang mau bertanya tidak? Ini ada yang bertanya kayak belum ngerti nih. Oke. Yang belum ngerti, coba ditanyakan yang bagaimana belum ngerti. Silakan. Jadi mumpung waktu sinkronnya masih sinkron, kita pertemuan sinkronnya sampai hari ini aja soalnya di jadwalnya. Setelah ini udah nggak ada. Boleh Pak izin tanya Pak. Oke, silakan Rafli. Ini Pak, kan kalau kita tuh mungkin ngambil-ngambil resource punya orang gitu yang dari GitHub, Benar. itu buat ngecek dependensi yang terinstall di GitHub tersebut gimana ya Pak? .NET apa gitu atau kan kalau manual mah .NET Edpackage gitu. Kalau ngecek dependensi yang udah ada dari orang lain gitu aja. Biasanya gini dia. Di kayak Visual Studio Code ya, kayak tadi. Dia akan muncul restore, ada namanya .NET Restore. Nanti dia akan mendownload atau merestore package-package yang diperlukan. Jadi di Visual Studio itu di bagian bawah itu loh bisa muncul apakah Anda ingin merestore ini, kan ada pilihan yes. Habis itu nanti si debug juga sih apakah ingin menambahkan file debuggingnya di yes saja. Kalau di pertemuan awal kalau nggak salah tuh ya. Coba tak cariin komennya. .NET Restore komen kalau nggak salah. Belum semuanya lo pasang. Oh, di sini ada. Ini saya share gitu. Nah, ini ada .NET Restore namanya. Restore the dependency and tool of a project. Jadi kalau udah ada itu dia restore-nya. Ini kok komennya. Ada dilanjutin beberapa gininya. Ini ada beberapa komen juga ada yang .NET Build. Kadang juga itu nggak bisa di running. Kita perlu di build ulang. Ada yang lain. Ada publish, ada patch. Itu kalau pakai Visual Studio Code biasanya otomatis dia muncul. Kalau perlu install dependencies-nya yang belum terinstall. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Oh ya, pastikan juga kalau biasanya mengklon sebuah project ya, yang saya alamin ya, itu mana ya? Ini kan yang rek. Nah itu kadang ada ini, dashboardnya nggak ada, itu akan error. Nah di sini sih si dependencies itu dibaca tuh di bagian pizzastore.jsport. Misalnya kalau nggak ada muncul untuk restore, kalian bisa
install manual pakai add package, namanya di sini dicek. Kalau yang MVC-nya itu di mana ya? Coba ada yang MVC. Nah, di sini juga ada. Oke, di sini juga ada. Yang perlu diinstal di sini. Jadi bagian CS Proc ya. Kalau itu nggak ada, itu akan kesulitan untuk merestore-nya. Dibuatin manual lagi kalau dicek-cek. Oke, ada yang mau ditanya? Apakah sudah cukup? Atau udah karena nggak agak kalian tuh udah ada bayangan lah. Kira-kira mau buat apa? Atau apa yang dapat dilakukan si .NET nih? Si ASP.NET itu udah perangkat semua dari yang konvensional buat project MVC atau yang langsung di front end page pakai Blazor bisa, dan bisa digabungkan dengan aplikasi framework front end yang lain seperti React boleh, Vue.js boleh. Nah, nanti ini ada yang join berapa ya? Oh, 30. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, udah cukup Belum, untuk pertemuan. Belum mau ditanya silakan. Masih kurang. Iya, Ya, Pak. gimana? Terkait yang full stack itu, Pak, atau yang ini dulu Iya. yang SPA. Tadi Blazor itu nggak dimasukin ke list yang di materi ya, Pak? Yang di SPA itu cuma ada React, Angular, emang beda. Beda. Kamu pernah belajar PHP natif? PHP awal ya? Itu kan kita untuk menampilkan data itu pakai Echo. Ya, Masuk Echo HTML. Nah, Blazor itu mirip seperti itu. Jadi satu page itu langsung codingannya langsung HTML-nya. Jadi itu nggak termasuk dalam front end. Jadi si front end framework itu gimana caranya menyembunyikan codingan back end atau gimana. Jadi kalau ada yang menghack di front end, dia nggak akan langsung merusak si back end-nya, data si back end nggak terekspos jadinya, baik itu struktur database, query, dan lain-lain. Yang dibilang kemarin itu kan kayak masalah di pertemuan yang 10 deh yang Bapak Juli kan dibilang si Blazor itu masih juga kadang ada yang terekspos kok gininya, query dan lain-lain. Itu rawan dilakukan hacking. Nah, itu. Makanya kalau yang proyek-proyek besar itu sudah mulai menggunakan full stack, jadi pemisahan front end dan back end. Karena framework yang berbeda-beda gitu. Dikombinasi. Oke. Ya, Pak. Ada lagi, Pak. Gimana? Buat dokumentasi Swagger-nya ada yang lebih ini nggak, Pak? Misalnya buat khusus buat .NET-nya sendiri gitu. Kan Swagger tuh ya buat di sana apa? Di bahasa lain komennya beda-beda gitu. Kalau di komen yang di sini gimana gitu? Buat ngisi parameter, buat isi input. Terus kan takutnya ada OTT cancel yang JWT. Swagger tadi itu kan gini dia membaca routing kayak bagian yang mendokumentasikan si projectnya, si API-nya. Jadi dia cuma membaca aja dia versi Swagger. Kalau biasanya untuk di bahasa lain atau framework lain ya, itu menggunakan kalau tidak ada Swagger, dia tidak mensupport si package-nya itu,
Itu pakai tadi tak bilang itu pakai ke Postman dia. Jadi langsung URL-nya diakses. Trigger itu juga sebenarnya dia akses ini apa namanya URL-nya gitu. Langsung cuma dikemas dengan UI yang lebih mudah dipahami. Oke, ada lagi? Ada yang bertanya? Itu sudah cukup dan bisa diakhiri pertemuan malam ini. Raffi gimana, ada cukup? Cukup mungkin Pak kalau buat pertanyaan terkait materi. Tapi mungkin pertanyaan terkait selanjutnya dari kegiatan ini gimana gitu Pak? Atau apa akan ada kemungkinan buat ada meeting tambahan atau yang terkait katanya kan kalau waktu isi form di awal tuh ada kesempatan buat magang atau itu kan? Gimana gitu info ini? Nah, itu nanti sih langsung diumumin ya nanti sih dari si admin nanti mari belajar nanti kan di channel dia ada info terkait bagaimana pastinya. Nah, pasti setelah ini kita akan belajar di pertemuan sinkron itu nanti akan ada kisi-kisinya sih nggak tahu udah pasti kapan itu ada pertemuan asinkron jadinya. Jadi tidak langsung tatap muka seperti ini ya. Jadi kalian belajar mandiri. Tapi isinya itu nggak jauh-jauh dari semua pertemuan sinkron terkait materinya. Tuh, kalau kesempatan magang, kalau kalian lulus nanti bisa aja dapat kesempatan magang itu. Oke. Jadi ditunggu aja ya. Bapak juga belum dapat info lebih lanjut pastinya gimana. Dia akan diumumin di channel ini. Ya Pak. Oke. Yang lain sudah oke. Oh, udah oke. Oke, Nur Faizan kasih dulu. Oke, sekian pertemuan sinkron dari saya. Terima kasih udah sebulan kita Terima bertemu. kasih Pak. Banyak ilmu yang Mohon ilmu mohon untuk dicoba ya dipelajarin biar nggak lewat aja ilmunya. Itu soalnya banyak. soalnya banyak banget Pak. Enggak Ya. ini enggak terlalu singkat juga kalau belajarnya. Nah, itu nanti dicoba. Karena kalau ilmu ngoding kalau cuma dilihat dibaca itu cepat lupa. Harus dicoba-coba biar dapat. Oke, dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Sonya untuk didokumentasikan. Oke, on cam dulu ya semuanya.